Sosialisasi Modul 1 Calon Guru Penggerak oleh Triwulan Handayu, CGP Angkatan 4 SD Negeri 01 Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pukul 10 sampai dengan 11 bertempat di SDN Negeri 01 Dagen. Sebelum sosialisasi, saya sebagai CGP meminta dukungan dari kepala sekolah demi kelancaran kegiatan yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Dagen dan Bapak Ibu guru semua, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan sosialisasi modul 1 calon guru penggerak. Ini adalah tugas nantinya yang akan berkesinambungan dengan aksi nyata yang akan saya buat. Sebelum saya memberikan sosialisasi, saya akan sedikit memberikan suatu puisi karya saya. Mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu guru. Taman anak, taman bahagia. Ketika pagi menyapa, hangat sinar mentari menyentuh tubuh, menyambut generasi bangsa yang merajut asa. Dengan senyum terkembang di bibirnya, siap mencerdaskan anak bangsa. Wahai para pahlawan pendidikan, marilah memberikan ilmu yang bermanfaat, mendorong anak-anak kita untuk bisa berkreasi dengan merdeka, mendorong mereka menghasilkan karya yang bermanfaat. Anak mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai keunikan berbeda, bakat, minat, potensi mereka berbeda-beda. Tetapi selama ini kita menganggap mereka sama. Dan keunikan yang mereka punya bisa memerdekakan mereka dalam pembelajaran. Biarkanlah anak belajar dengan bermain. Jadikanlah kelas yang menyenangkan dan bahagia. Kobarkan semangat filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo. Di depan jadilah teladan. Ing madya mangun karsa. Di tengah selalu kobarkan semangat. Tutwuri handayani. Di belakang berikanlah dorongan. Wahai para pendidik, marilah jadi transformasi perubahan pendidikan dengan merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian tadi puisi hasil karya saya. Semoga bisa menginspirasi sedikit untuk Bapak Ibu guru di SD Negeri 01 Dagen. Kemudian saya akan memberikan sosialisasi. Ini adalah tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karanganyar. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah
yang mendirikan taman siswa, taman anak-anak bermain. Di sini Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa yang anak-anaknya selalu bermain tetapi juga belajar. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Pendidikan Ki Hajar Dewantara berasaskan kekeluargaan, dan apabila anak mempunyai kesalahan, itu masih bisa kita koreksi. Dan itu bukan kesalahan fatal. Jadi kodrat anak itu apa? Kodrat anak adalah dolanan. Sebagai pendidik, kita harus memfasilitasi. Karena dengan dolanan, bakat anak akan tersalurkan, sehingga sekolah akan terasa menyenangkan. Maka sekolah akan menjadi taman anak yang selalu dirindukan anak-anak kita untuk berangkat lagi ke sekolah. Pendidik harus menuntut anak merdeka lahir dan tenaganya. Ki Hajar Dewantara itu anti tabula rasa. Artinya apa? Anak jangan dipaksakan. Biarlah anak mengalir dengan sendirinya. Jadi pendidikan itu harus berpihak pada anak atau berhamba pada anak, dengan tidak mengharapkan apapun pada anak. Pendidik oleh Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai petani, dan anak diibaratkan sebagai benih padi. Walaupun kita menanam dengan cara yang sama, menyirami, memberikan pupuk, tetapi kita itu nanti melihat benih padi, benih jagung itu tidak sama. Tidak bisa kita menanam padi nanti akan tumbuh jagung ataupun sebaliknya. Jadi anak tidak bisa disamakan. Dan pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam adalah kuasa Tuhan, kodrat zaman mengikuti perkembangan. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, jadi kodrat alam adalah kuasa Tuhan. Kodrat zaman berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, di mana anak berada dibentuk oleh adab atau kebudayaan manusia. Ajaran Ki Hajar Dewantara, metode Sari Swara, yaitu seni budaya dan sosial, akan membentuk karakter anak. Anak sejak dini harus sudah dididik wawasan kebangsaan agar nanti bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, pendidikan itu menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Tugas guru adalah apa? Membentuk kebudayaan dan peradaban itu. Seperti tata surya. Kita mengenal tata surya, ada matahari dan ada 8 planet. Kita tahu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan sebagainya. Nah, kebudayaan itu dinamis, tidak bisa statis. Jadi terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Planet-planet tidak pernah berhenti berputar mengelilingi pusat tata surya sesuai orbitnya. Pusat tata surya itu apa? Pusat tata surya itu adalah matahari. Dan di sini ibaratkan pusat tata surya itu esensinya sebagai nilai-nilai kemanusiaan, dan pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zaman. Nah, ini adalah relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan.
Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu adalah bagian dari kodrat keadaan. Kemudian ada budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah budi itu cipta, rasa, karsa, dan pekerti itu adalah tenaga. Kemudian ada prinsip perubahan atau asas trikon. Di antaranya adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ketiga-tiganya ini berkesinambungan secara terus-menerus, terpadu, dan berakar dari tempat di mana kita mengajar. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada beberapa. Yang pertama adalah menuntun. Dan kita tahu filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Artinya di depan seorang pendidik itu harus memberi teladan. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan dicontoh oleh anak didik kita. Jadi kita harus memberikan contoh teladan yang benar-benar nanti membawa anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Kemudian ing madya mamon karsa, artinya di tengah seorang pendidik harus membangun semangat dan kepuasan serta terus berkarya. Tutpuri handayani, artinya di belakang seorang pendidik harus memberikan dorongan. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dasar pendidikan yang kedua adalah kodrat anak itu merdeka. Manusia merdeka. Dalam hal ini bukan merdeka seenaknya sendiri. Ya, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari kesatuan. Jadi merdekanya bukan dikatakan kalau merdeka berarti saya boleh gitu tidak mengerjakan PR, bukan seperti itu. Lanjut, mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan merdeka belajar saat ini begitu didengungkan oleh Pak Menteri atau Mas Menteri? Sekarang adalah merdeka belajar. Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada anak. Tetapi di sini berhamba pada anak bukan seperti kita ngomong atau kita emban, tetapi lebih ke berpihak pada anak. Salah satu wujud berhamba pada anak adalah mengenal peserta didik kita. Dengan mengenal peserta didik, maka pembelajaran dapat disesuaikan dengan capaian, tingkatan kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Sekaligus dapat mendorong tumbuh kembangnya anak secara holistik, aktif, dan proaktif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Profil pelajar Pancasila itu adalah antaranya berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, kreatif. Apa saja yang dapat digunakan untuk mengenal potensi atau karakter peserta didik? Di sini ada yang pertama adalah menjadi panutan atau teladan bagi peserta didik, sehingga dapat mencontoh karakter baik gurunya. Yang kedua, melakukan pendekatan psikologis. Guru dapat melakukan komunikasi personal dengan peserta didik. Dari sini guru akan mengetahui bagaimana potensi atau karakter peserta didik tersebut terbentuk. Yang ketiga, memperlakukan peserta didik dengan adil. Jadi kita harus adil, harus sama perlakuan kita. Walaupun mungkin ada anak didik kita yang satu bisa cepat
untuk menerima materi yang kita berikan. Ada lagi anak yang mungkin lambat untuk menerima materi dari kita. Kemudian melibatkan peserta didik dalam kegiatan pengembangan diri sehingga semua potensi atau karakteristik peserta didik dapat berkembang maksimal. Yang terakhir, menjadi sahabat bagi peserta didik. Walaupun kita sebagai pendidik, kita bisa menjadi sahabat dan kita adalah orang tua kedua dari peserta didik kita. Dengan adanya kedekatan emosional, maka peserta didik tidak akan ragu menyampaikan pendapatnya tentang suatu hal dan tidak akan ragu juga untuk menyampaikan apa yang dia hasilkan. Jadi kalau ada soal, dia bisa menyampaikan pendapatnya. Bu, saya mempunyai cara seperti ini. Bu, saya mempunyai cara yang lebih gampang. Jadi kedekatan emosional membantu pendidik mengenal potensi atau karakter peserta didik. Kemudian dasar pendidikan di Ajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada murid atau yang dulu dikenal dengan berhamba. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Jadi pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan Bapak Ibu, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab apa? Sebab cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Nah, itu adalah orang tua. Jadi kalau kita sekarang berhamba pada anak, kita lebih ke berpihak pada anak. Berikanlah anak-anak kebebasan dan silakan anak-anak merdeka untuk mengeluarkan pendapatnya atau berkreasi. Dasar pendidikan di Ajar Dewantara yang keempat adalah bermain. Di sini belajar dengan bermain, kita sebagai pendidik akan mengetahui bakat, minat, potensi masing-masing murid. Di sini ada gambar permainan congklak atau dangkol. Permainan congklak atau dangkol ini bisa kita terapkan dalam pelajaran matematika. Misalnya untuk mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, itu bisa memakai congklak atau dangkol. Kemudian di sini ada engklek. Nah, engklek ini juga bisa kita terapkan ke anak-anak. Jadi bermain sambil belajar. Nah, kita membuat kartu-kartu yang kita pasang di kotak-kotak engklek itu. Misalnya volume, rumus luas, rumus keliling. Di situ nanti anak-anak bisa melemparkan gacok ya, itu namanya gacok. Nah, kita bilang stop, kemudian anak-anak disuruh mengambil soal. Di situ nanti kita akan bisa soalnya apa. Kemudian gobak sodor. Kalau gobak sodor bisa untuk materi di kelas 6 itu tentang gerhana matahari, gerhana bulan, itu juga bisa. Ada lagi peta umpet. Kalau peta umpet biasanya kita untuk paling gampang untuk materi pelajaran bahasa Inggris. Kalau misalnya warna bahasa Inggrisnya warna-warna, buah-buahan, gitu. Jadi kalau kita mengajar dengan bermain sambil belajar, pasti anak-anak akan cepat menerima apa yang kita berikan. Dasar pendidikan di Ajar Dewantara yang kelima adalah bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan apa? Menuntun, memfasilitasi dan membantu anak untuk menegakkan garis-garis yang samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan
kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut modul 1.2 yaitu tentang peran dan nilai guru penggerak. Peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Contoh sederhana saja di sini menjadi coach bagi guru lain. Apabila ada teman kita misalnya belum bisa memakai printer, kita sebagai guru yang bisa, kita bisa menjadi coach. Jadi kita bisa mengajarkan bagaimana cara memakai printer. Atau ada teman guru yang belum bisa mengetik menggunakan laptop. Nah, guru yang sudah bisa menjadi coach bagi guru lain. Kemudian nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah mandiri. Jadi mandiri itu apa? Bisa melakukan semuanya sendiri. Kalau misalnya kita ada tugas, kita tidak bisa, kita juga harus mandiri. Caranya bagaimana? Bisa buka Google. Nah, ada Mbak Google katanya. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu apa? Seorang pendidik harus bisa berkolaborasi dengan siapa? Dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, wali murid, ataupun masyarakat di lingkungan sekolah kita. Kemudian di sini reflektif. Kita harus mampu. Kita harus merefleksi. Kita harus bisa. Ini saya ada kekurangan di sini, berarti saya harus memperbaikinya. Saya ada kelebihan dalam pembelajaran di sini, berarti kita tingkatkan juga. Kemudian inovatif. Inovatif itu apa? Inovatif adalah memberikan ide-ide baru, ide-ide kreatif yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Lanjut. Di sini ada visi guru penggerak modul 1.3. Guru penggerak itu harus dapat menciptakan murid-murid yang berkarakter yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Murid, setiap anak memiliki keunikan yang berbeda, bakat dan minat yang berbeda. Potensi mereka juga berbeda. Maka seorang guru harus menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Visi guru penggerak itu adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Dan modul yang terakhir 1.4 adalah budaya positif. Di sini ada eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ketiga, arti disiplin. Keempat, 3, motivasi perilaku manusia. 5, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 6, posisi kontrol. Dan ke-7 adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Misalnya di sini stimulus respon. Bisakah kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi teorinya yang bisa mengontrol itu siapa? Ya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Dan ada lagi perilaku buruk yang dilihat dari suatu kesalahan. Mungkin teori kontrolnya apa? Semua perilaku mempunyai tujuan. Contohnya kayak anak-anak aja misalnya. Di dalam kelas dia suka mengganggu temannya. Dia pasti punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Ben rame, ben konco guyu. Itu bisa. Nah, itu dinamakan teori kontrolnya. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 4: cinta kasih atau dapat diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian apa itu disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umumnya adalah apa? Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal pertama, motivasi eksternal kedua, kemudian motivasi internal, tujuan pendidikan positif, disiplin positif. Keyakinan kelas, ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi mereka membuat keyakinan kelas sendiri. Contohnya apa? Misalnya di kelas saya, pertama, keyakinan kelas yang dibuat anak-anak adalah disiplin. Yang kedua, harus menjaga kebersihan lingkungan kelas. Itu ya salah satunya. Kemudian ini di sini ada nih, keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang disepakati bersama di dalam kelas, di mana akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi nanti anak lebih bisa tanggung jawab. Karena apa? Keyakinan kelas tersebut dibuat bersama-sama. Hukuman atau konsekuensi, ini adalah perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya apa? Kalau misalnya Andi terlambat pada waktu pelajaran olahraga, kemudian Andi disuruh keliling lapangan 2 kali. Nah, itu namanya konsekuensi karena ada hubungannya dengan pelajaran yang hari itu dilakukan. Tetapi kalau misalnya Andi terlambat datang ke sekolah, kemudian disuruh lari lapangan, nah itu namanya hukuman karena sudah di luar pelajaran ya. Jadi kalau kita misalnya anak masuk telat dan kita tidak harus memberikan hukuman seperti harus lari. Gitu. Ya lanjut, di sini posisi kontrol ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan kita sebagai guru posisi kontrol kita terdapat di sini sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya anak-anak mempunyai kesalahan. Di sini kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini ada 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, inilah segitiga restitusi. Nah, kita sebagai pendidik itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, jadi kita tanyakan. Kalau anak-anak salah, dan kadang kita tanya, kamu ini, gitu. Berarti itu adalah apa gitu? Membuat rasa bersalah anak-anak. Tetapi kalau lihat ini bukan 100% kesalahan kamu. Nah, salah kamu apa? Misalnya anak jawab, salah saya ini Bu, saya tadi mencontek. Nah, harusnya seperti apa yang akan kamu lakukan? Besok lagi berarti saya harus belajar dengan rajin agar di waktu ulangan di sekolahan tidak mencontek. Nah, posisi kita sebagai posisi manajer. Demikian tadi sosialisasi dari saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang di sini telah mengganggu waktu Bapak Ibu guru semua. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sosialisasi modul 1. Salam bahagia, guru penggerak Merdeka Belajar. Guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.